Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-128. Ayat yang ke-128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in imra'atun akhafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihim ayyusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhsiratil anfusu wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuj atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusuj dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat 128. Maksudnya, apabila wanita khawatir akan kedurhakaan suaminya, yaitu bersikap congkak padanya, tidak suka kepadanya, dan tidak acuh padanya, maka dalam kondisi seperti ini sebaiknya diadakan perbaikan di antara mereka berdua dengan cara menggugurkan beberapa haknya yang wajib atas suaminya agar ia tetap bersama suaminya tersebut, yaitu rela dengan yang lebih sedikit dari yang seharusnya berupa nafkah atau pakaian, atau tempat tinggal, atau pembagian hari dengan cara menggugurkan haknya, atau memberikan jatah hari atau malamnya kepada suaminya atau kepada madunya. Lalu bila mereka berdua telah sepakat dengan kondisi seperti itu, maka tidaklah berdosa dan tidak salah mereka berdua melakukan itu. Tidak mengapa bagi suami dan tidak mengapa pula bagi istri. Karena itu, suaminya boleh tetap bersama istrinya tersebut dalam kondisi seperti itu. Dan hal itu lebih baik daripada bercerai. Karena itulah Allah berfirman, "Wasulhu khairun." Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Dapat diambil dari keumuman lafaz dan makna ayat ini bahwa perdamaian antara dua orang yang masing-masing mempunyai hak atau perselisihan dalam perkara apapun adalah lebih baik daripada masing-masing dari mereka berdua itu saling ngotot dalam mempertahankan hak-haknya. Karena dengan berdamai akan menjadi tenang dan tetap berada dalam nuansa saling cinta, serta sama-sama memakai predikat sifat toleransi dan saling memaafkan. Hal ini boleh dalam segala perkara, kecuali dalam perkara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Karena sesungguhnya hal itu bukanlah merupakan suatu perdamaian. Akan tetapi, menjadi sebuah tindakan melampaui batas dan ketahuilah bahwa setiap hukum dari hukum-hukum yang ada tidaklah akan sempurna dan terpenuhi kecuali dengan adanya tuntutan-tuntutannya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Maka di antara hukum tersebut adalah ketetapan yang besar ini, yaitu perdamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tuntutan akan hal tersebut, dan Allah mengingatkan bahwa hal itu adalah baik, dan kebaikan itu akan dicari dan disukai oleh setiap orang yang berakal. Di samping itu, Allah juga memerintahkan dan sangat menganjurkannya, hingga seorang mukmin akan menambah usahanya dalam mencarinya. Dan Allah juga menyebutkan penghalangnya dalam firman-Nya, wa uhdiratil anfusu suhha. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Maksudnya, jiwa manusia itu telah diciptakan memiliki watak kikir, yaitu tidak suka mengerahkan apa yang menjadi hak manusia lain, namun
sangat berusaha memenuhi hak dirinya, dan jiwa itu telah diarahkan kepada hal seperti itu secara penciptaannya. Dan seharusnya kalian berusaha untuk menghilangkan akhlak yang hina ini dari jiwa-jiwa kalian, dan menggantikannya dengan sifat yang bertolak belakang dengannya, yaitu berlapang dada, artinya mengerahkan hak yang menjadi kewajiban atas dirinya dan bersikap puas dengan beberapa hak untuk dirinya. Dan ketika seorang manusia dapat dibimbing kepada akhlak yang baik ini, niscaya di saat itu mudahlah baginya perdamaian antara dia dengan lawan-lawannya. Dan akan mudahlah jalan keluar yang menyampaikan mereka kepada yang dikehendaki bersama. Berbeda dengan orang yang tidak berusaha menghilangkan sifat kikir dari jiwanya, maka pastilah akan terasa susah baginya perdamaian dan persetujuan tersebut. Karena ia tidak akan rela kecuali menerima semua haknya, dan ia tidak rela untuk menunaikan semua kewajibannya, apalagi bila musuhnya itu sama seperti dia, maka tambah ruwetlah perkaranya. Kemudian Allah berfirman, wa in tuhsinu wa tattaqu. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, yaitu kalian berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dengan cara seorang hamba menyembah Robnya seolah-olah ia melihatnya, dan bila ia tidak melihatnya, sesungguhnya Robnya itu melihatnya. Dan berbuat baik kepada makhluk dengan berbagai jalan kebaikan berupa manfaat harta, ilmu, jabatan, atau selainnya, dan kalian bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan seluruh perkara yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh perkara yang dilarang, atau kalian berbuat baik dengan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan dan kalian bertakwa dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya pengetahuan dan ilmunya meliputi segala hal, baik lahir maupun batin, lalu Allah menjaganya untuk kalian dan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.